Halo, perkenalkan saya Regina Rucaya Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai istilah perpajakan. Apa sih pajak itu? Kenapa sih kita harus bayar pajak? Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun kewajiban wajib pajak, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan pengukuhan sebagai PKP. Selanjutnya, fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan. Kedua, fungsi mengatur. Melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ketiga, fungsi stabilitas. Pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Keempat, fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk apa saja sih uang pajak itu? Nah, di sini uang pajak digunakan untuk membangun sarana umum seperti rumah sakit atau puskesmas, sekolah, kantor polisi, kantor pemerintah, pemadam kebakaran, dan lainnya. Pajak memiliki unsur, di antaranya yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Adapun istilah perpajakan. Yang pertama, wajib pajak atau WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kedua, adan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Ketiga, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, dan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Yang keempat, pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 5.
Amar Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Keenam, asa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Yang ketujuh, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kedelapan, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. 9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam masa tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ke-10, surat pemberitahuan atau SPT adalah surat wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 11. Surat pemberitahuan masa atau SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Jenis-jenis pajak. Pajak pusat. Yang pertama ada pajak penghasilan, yang kedua pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga bea materai, yang keempat pajak bumi dan bangunan, yang kelima bea perolahan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak hotel, kedua pajak restoran, ketiga pajak hiburan, 4 pajak penerangan jalan, dan yang kelima pajak kendaraan bermotor. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua, teori kepentingan pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, teori daya pikul beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Cukup sekian mengenai istilah perpajakan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih sudah mau mendengarkan.